Halo, kembali lagi bersama saya Fahrozi Maulana di video tutorial data structure. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai disjoint sets. Apa itu disjoint sets? Disjoint sets adalah sebuah data structure yang memiliki tiga buah operasi, yaitu make set, find set, serta union. Untuk make set, itu adalah sebuah operasi yang membuat sebuah set baru yang mengandung sebuah elemen. Hanya mengandung satu elemen, di mana elemen atau set tersebut sering disebut juga singleton set. Yang kedua, operasi find set. Operasi ini return representasi dari sebuah set, di mana elemen tersebut berada. Operasi ini berguna untuk mengecek di mana elemen tersebut berada, di set mana elemen tersebut berada. Lalu yang ketiga, operasi union. Membutuhkan dua buah elemen, kalau di sini dicontohkan dengan X dan Y. Operasi tersebut, operasi union ini membuat sebuah set baru yang mengandung elemen dari set X maupun set Y, serta menghapus set individual dari X maupun Y. Dengan syarat X dan Y ini berada di set yang berbeda. Untuk yang pertama, make set X, yaitu untuk membuat sebuah disjoint set, atau membuat beberapa disjoint set. Kita asumsikan elemennya X ya. Berarti kita memanggil, kalau kita asumsi ini elemen itu X, berarti kita memanggil make set X, yaitu membuat sebuah set baru yang mengandung elemen X. Nah, elemen ini menunjuk dirinya sendiri, bisa lihat di gambar, ini memanah diri sendiri. Ujung panahnya ke diri sendiri, kenapa? Nanti saya jelaskan di operasi selanjutnya. Dan dia tidak pointer ke anaknya maupun saudaranya, karena bersifat disjoint set, yaitu tidak membangun sebuah relationship atau hubungan dengan siapapun. Kalau kita membuat 5 lagi make set dengan 5 elemen yang berbeda, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, maka kita memanggil masing-masing operasi tersebut, lalu terbentuklah seperti ini, yaitu sebuah disjoint set dari elemen 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, disjoint set adalah beberapa set yang tidak memiliki hubungan sama sekali. Dinamakan disjoint set. Lalu operasi selanjutnya, find operation. Operasi ini return representasi atau disebut juga root dari sebuah set yang mengandung sebuah elemen tertentu yang kita ingin panggil. Tadi kita pakai disjoint set yang sama ya dengan yang sebelumnya. Tadi saya bilang juga menunjuk dirinya sendiri. Kenapa menunjuk diri sendiri? Itu menggambarkan bahwa dia digambarkan sebagai root di set tersebut. Karena ini return sebuah representasi yang disebut juga root, berarti kalau kita panggil find set 0, berarti dia akan return nilai 0 juga, karena dia menunjuk dirinya sendiri. Karena masih berbentuk singleton set. Termasuk juga kalau kita panggil 1, 2, 3, maupun 4. Sama saja, akan return nilainya sendiri, karena menunjuk dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, operasi union atau gabungan. Ide dari union ini untuk membuat smaller tree atau pohon yang lebih kecil menjadi subset dari pohon yang lebih besar. Seperti apa nanti saya gambarkan lagi. Jika implementasi ini tidak digabungkan dengan optimalisasi, union ini juga lambat. Gimana cara optimalisasinya? Dengan adanya urutan. Urutan ini mempunyai nilai yang mendekati logaritma dari subtree, besar sebuah subtree. Dan ini juga menentukan batas atas dari sebuah node, sebuah pohon. Nah, ini saya gambarkan seperti ini. Ada dua buah. Kalau union itu menggabungkan dua buah elemen kan, berada di dua buah set yang berbeda. Kita ilustrasikan seperti ini ya, masih memakai disjoint set yang sama. 0, 1, 2, 3, 4. Kita gabungkan nih elemen 3 dengan 4. Karena berada di set yang berbeda, maka digabungkan. Tadi pakai optimalisasi kan yang membuat urutan. Saya menggunakan urutan yang mana nilai yang lebih besar menjadi root-nya. Kalau kita gabungkan 3 dan 4, berarti 4 menjadi root-nya, lalu 3 menjadi anaknya atau subtree-nya. Lalu contoh kedua, kita gabungkan juga 1 dengan 2. Berarti 2 menjadi root, 1 menjadi subtree-nya.
Lalu bagaimana kita gabungkan dua set tersebut yang mempunyai elemen lebih dari satu? Kita gabungkan elemen satu dengan elemen 3. Kita lihat, satu ini berada di set 1 dengan 2. 3 ini berada di set 3 dengan 4. Tapi kalau kita gabungkan 1 dengan 2, itu bukan berarti 2 itu berada di bawahnya 3. Tapi kita lihat juga root-nya. 3 ini bukan root. Yang kita harus gabungkan itu harus melalui ke root-nya. Berarti kita gabungkan 1 dengan 3 berarti 1, 2, langsung ke 4 sebagai root-nya untuk mempunyai urutannya. Lalu yang terakhir kita gabungkan 0 dengan 1. Tapi kita lihat juga 1 ini bukan root-nya. Kita harus menggabungkan langsung ke root-nya. Root-nya 1 ini adalah 4. Berarti kalau kita sudah gabungkan, union operation ini sampai di sini. Kenapa sih union operation ini kita butuhkan? Untuk kita mengetahui bahwa memudahkan adanya find operation, kalau kita melihat dari sebelum digabungkan, sebelum adanya union operation seperti ini, kalau kita mau menemukan 3, kita berarti lihat dulu set pertama. Ada 3 di sini? Tidak. Lalu lanjut ke set berikutnya. Kalau nggak ada, lanjut ke set berikutnya. Kalau tidak ada, lanjut ke set berikutnya. Tidak ada. Baru ketemu ke 3 di sini. Kalau kita sudah menggunakan union operation, kita memakai konsep tree yang sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Memudahkan kita untuk menemukan sebuah elemen kan, dengan menggabungkan tree yang lebih kecil menjadi subtree dari pohon yang lebih besar. Dan juga untuk memudahkan kita mengetahui apakah di sini ada cycle atau enggak, cycle graph atau enggak. Untuk lebih jelasnya tentang cycle graph akan dijelaskan di sesi berikutnya atau di video selanjutnya. Dari saya, untuk penjelasan konsep dari disjoint set, seperti itu, sekian, dan terima kasih.